Kan ada janji atau sayembara waktu itu. Sayembara waktu itu apabila bisa menumpas Arya Penangsang dapat hadiah. Ini dua mas hadiahnya, yaitu satu di hutan Mentau, hutan Mentau, dan yang kedua di Pati, Pati atau Pati Pesantrenan. Kemudian yang lebih dulu dapat Ki Penjawi mendapatkan daerah Pati, ya, jadi penguasa Pati di sana, jadi Pati, ya, jadi Pati. Dan beberapa tahun belum dikasihkan untuk pemanahan ini. Alas Mentawon ini mungkin. Alas Mentau belum dikembalikan, belum dikasihkan ke di pemanahan. Karena waktu itu Sultan Hadiwijoyo ini dapat kabar dari Sunan Prapen, Sunan Giri. Nah, Sunan Giri Prapen, Gresik. Karena waktu itu beliau datang ke Gresik, Sultan Hadiwijoyo ditemani sama 3 orang, yaitu seperti Ki Penjawi, Ki Pemanahan, Ki Jumertani, datang ke Gresik untuk mendapatkan gelar sultan. Karena untuk mendapatkan gelar sultan waktu itu harus mendapat rekomendasi dari para wali, khususnya Sunan Giri waktu itu. Nah, akhirnya sampai ke Gresik sana. Kan waktu itu ada acara makan-makan gitu. Tapi Sunan Giri itu lebih tertarik ke Ki Pemanahan. Iya, di Pemanahan. Ya, karena melihat auranya yang sepertinya akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Panggih malih kalih sekalian media nggih. Nggih. Niki nglanjutaken critanipun mantun guguripun Arya Penangsang niku ya napa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada, khususnya pada sedulur-sedulur Sekar Media. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Oke, atur. Setelah gugurnya Arya Penangsang, semua pemerintahan di Pajang normal kembali. Dan membawa utusan untuk mengabarkan ke Gunung Donorejo. Ratu Kalinyamat datang dan untuk melakukan ritual, yaitu untuk siram jamas namanya ya. Siram jamas darahnya Arya Penangsang. Dipendet nggih darah ini. Nah, dipendet. Untuk syarat aja. Dan untuk keset kepalanya itu keset. Jadi kepalanya Arya Penangsang itu diinjak-injak. Nah, gitu. Padahal Arya Penangsang itu kalau menurut silsilahnya kan Arya Penangsang itu sepupu. Ngasih derek ya. Tasik sederek. Kakak, kalau memanggil kakak. Nah, karena Arya Penangsang putranya dari Pak D-nya, Surya Wiyoto. Gitu. Dan kebetulan di situ semua berkumpul seperti Ki Pemanahan, Ki Penjawi, sama Ki Jumertani. Jadi sebetulnya orang 3 ini trio mas ya. Sekarang kan trio. Justru orang 3 ini yang menjadikan atau yang mengangkat atau yang merencanakan supaya Sultan Hadiwijoyo ini menjadi sultan waktu itu. Sultan Pajang. Itu adalah ide-ide dari Ki Jumertani. Ki Jumertani ini orang 3 ini sebetulnya pelarian dari Majapahit.
menyamar jadi rakyat biasa. Nah, menyamar jadi rakyat biasa, kemudian ya jadi petani, termasuk nanti kakeknya, kan ini cucu-cucunya Ki Ageng Selo. Nah, Ki Ageng Selo. Selo itu sekarang daerah Gerobokan. Nah, daerah Gerobokan. Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah. Dan setelah gugurnya Ramanangsan, kemudian pemerintahan Pajang waktu itu normal kembali, normal seperti biasa, karena penduduk tentram, damai, dan juga kepemimpinannya Sultan Hadiwijoyo ini sangat bijaksana, adil waktu itu. Nah, kemudian kan ada janji atau sayembara waktu itu. Sayembara waktu itu apabila bisa menumpas Arya Penangsang dapat hadiah. Ini 2 Mas hadiahnya. Yaitu satu di hutan Mentau, hutan Mentau, dan yang kedua di Pati. Pati atau Pati Pesantenan itu. Kemudian yang lebih dulu dapat Ki Penjawi mendapatkan daerah Pati, ya, jadi penguasa Pati di sana, jadi Adipati, ya, jadi Adipati. Dan beberapa tahun belum dikasihkan untuk pemanahan ini. Alas Mentawon ini Alas Mentawon belum dikembalikan, belum dikasihkan ke Gede Pemanahan karena waktu itu Sultan Hadiwijoyo ini dapat kabar dari Sunan Prapen, Sunan Giri. Nah, Sunan Giri Prapen, Gresik. Karena waktu itu beliau datang ke Gresik, Sultan Hadiwijoyo ditemani sama 3 orang, yaitu seperti Ki Penjawi, Ki Pemanahan, Ki Jumertani, datang ke Gresik untuk mendapatkan gelar sultan. Karena untuk mendapatkan gelar sultan waktu itu harus mendapat rekomendasi dari para wali, khususnya Sunan Giri waktu itu. Nah, akhirnya sampai ke Gresik sana, kan waktu itu ada acara makan-makan gitu. Tapi Sunan Giri itu lebih tertarik ke Ki Pemanahan. Gede Pemanahan. Ya, karena melihat auranya yang akan sepertinya akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Beliau ngomong, nah ini sebelum menepuk pundaknya, ini suatu saat akan menurunkan raja-raja tanah Jawa yang senang dengan bertapanya, gitu. Was-was kemudian Sultan Hadiwijoyo was-was. Jadi enggak begitu untuk mengasihkan hadiah di Alas Mentau itu ragu-ragu. Mikirnya begini, nanti kalau Alas Mentau saya kasihkan ke Kakang Pemanahan, nanti ujung-ujungnya bisa melolotkan kewibawaan Pajang, gitu. Tapi asal-usulnya apa nih? Gede Pemanahan apa enten silsilah itu ki raja? Gede Pemanahan juga dari keluarga Majapahit. Enten silsilahnya. Ada silsilahnya dari keluarga Majapahit. Yang waktu diserbu oleh Girindrawardhana semua melarikan diri, termasuk keluarga dari Gede Pemanahan dan ayahnya Jawa Tinggir. Nah itu semua masih saudara, Mas. Masih saudara semua. Kemudian sama-sama mereka kembali ke Pajang semua. Karena waktu itu Ki Gede Pemanahan sudah menjadi lurah Tamtama, lurahnya prajurit. Ya, lurahnya prajurit. Senopati lah ya, Senopati lah. Kemudian menghadap kepada Sultan Hadiwijoyo untuk menagih janjinya itu. Tapi tetap di bahasa Jawa, orang bilang Jawa Semayani. Nanti kalau sudah tepat waktunya, karena Mentau ini masih berupa hutan. Pohonnya pohon mentau, Mas. Pohon mentau itu berupa sejenis seperti sekarang bisa untuk dibikin bonsai. Mentaus, iya, mentau. Itu tumbuh liar, itu di daerah sana. Kemudian bingung perasaan Ki Gede Pemanahan ini, bingung, kecewa, bingung jadi satu lah.
kemudian kembali ke selo sana, ke padepokannya untuk bertapa. Bertapa malih. Bertapa malih. Tapi kedatangan Sunan Kalijaga, gurunya. Nah, sebetulnya Ki Gede Pemanahan itu selain masih saudara sama masih keluarga dengan Joko Tingkir, juga kakak seperguruan, sama-sama berguru ke Sunan Kalijaga. Kalau bapaknya Joko Tingkir kan berguru ke Syekh Siti Jenar. Nah, gitu. Kemudian dinasihati terus sama gurunya yaitu Sunan Kalijaga agar bersabar, pasti dikasihkan nanti, diserahkan nanti alas mentok pada dia. Itu harus bersabar. Toh akhirnya yang memintakan alas mentok Sunan Kalijaga, Mas. Batas Sunan Kalijaga sing nediaken. Jadi waktu pas bertapa itu Ki Gede Pemanahan biasa pulang ke Pajang sama Sunan Kalijaga. Mari kita sama-sama ke tempatnya Sultan Hadiwijaya, datang ke Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya juga menerima baik kepada Ki Gede Pemanahan, juga kepada gurunya juga. Nah, akhirnya mereka ngobrol 4 mata, ditambah lagi dengan gurunya. Itu. Cuma kekhawatiran dari Sultan Hadiwijaya ini disampaikan kepada gurunya juga. Disampaikan bahwa nanti akan ada kerajaan yang lebih besar dan yang lebih megah ketimbang Pajang. Gitu. Tapi tetap ditenangkan sama Sunan Kalijaga agar tidak usah khawatir. Karena ini nanti juga akan tetap saudaramu, sampai kapanpun tetap saudaramu, gitu. Akhirnya Ki Gede Pemanahan juga berjanji bahwa akan tetap sampai meninggal pun tetap setia kepada Pajang. Kali Kesultanan Pajang. Nah itu, kemudian udah mantap hatinya si Ki Gede Pemanahan udah ini juga udah legowo. Sultan Hadiwijaya menyerahkan alas mentau. Ini alas mentau diserahkan. Nah, dan kemudian Ki Gede Pemanahan berangkat menuju alas mentau. Nah, ini menuju alas mentau. Ini diikuti sama rombongan yang sangat banyak, Mas, dari rakyat dari Selo khususnya. Dari mungkin ya masing sanak keluarga atau tetangga-tetangganya yang dari Selo dibawa semua, termasuk Danang Sutawijaya. Padahal Danang Sutawijaya itu diminta untuk tetap tinggal di Pajang untuk meneruskan pemerintahannya Sultan Hadiwijaya nanti itu. Tapi anjir nggih napa memang nggih. Hadiwijaya niku nggih yugane Gede Pemanahan. Nggih. Sutawijaya ini sebetulnya putra dari Ki Gede Pemanahan. Cuma waktu itu ambil anak angkat lagi oleh Sultan Hadiwijaya waktu masih kecil dan dipersaudarakan dengan Pangeran Benowo. Gitu. Jadi Pangeran Benowo masih adiknya, gitu. Kayak Pangeran Benowo itu yoga asli itu Ki. Pangeran Benowo adalah putra mahkota, putra kandung Joko Tingkir, gitu. Atau Sultan Hadiwijaya. Nah itu. Jadi tetap dia ingin ikut ke alas mentau. Nah, akhirnya diizinkan. Tapi juga tetap diikuti sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, itu. Berjalan hari demi hari, mungkin hampir 1 bulan perjalanannya baru sampai. Dan dinasihati juga sama Sunan Kalijaga bahwa nanti kalau membuka atau mendirikan perkampungan atau pedukuhan, carilah tempat atau carilah beringin tua. Nah itu, kemudian semuanya dibabak mentau, pohon mentau semua dibabati semua.
Karena yang tumbuh di situ cuma pohon-pohon mentau, masalah tidak ada. Karena sangat rindangnya, sangat lebatnya pohon-pohon mentau ini. Karena pohon mentau ini sekali tumbuh cepat besarnya dan cepat menyebar gitu. Dan kemudian dari segala penjuru rakyatnya Ki Gede Pemanahan ini menebang hutan. Padahal Ki Gede Pemanahan sudah mengantongi kekuasaan. Satu, kedaulatan pemerintahan, yaitu alas mentau kan. Atas Bapak Talas begitu. Bapak Talas itu. Kemudian mendirikan padukuhan, juga mendirikan kedaton juga. Tapi belum dijadikan kerajaan, masih padukuhan. Tapi sudah ramai Mas. Nah, berhubung si Ki Gede Pemanahan ini sudah mengantongi modal, yaitu kedaulatan tadi, kedaulatan pemerintahan udah mengantongi, dia udah punya, udah ada modal. Tinggal kedaulatan rakyat. Nah, tinggal kedaulatan rakyat. Apa itu? Buka pasar. Nah, atas nama pasar pindah buka pasar, akhirnya kan pasar dibuka atau membuka jalur perdagangan, perekonomian waktu itu udah lancar. Sambil membuka lahan pertanian. Mataram waktu itu kalau untuk maritim nggak ada, Mas. Kemaritiman nggak ada karena terlalu jauh dengan laut. Jauh dengan laut. Dan mungkin kalau untuk maritim masih dikuasai Tuban. Dikuasai Kabupaten Tuban. Tempatnya di situ. Nah, itu. Sama Surabaya. Surabaya. Kemudian dibukalah pasar, maju. Nah, perdagangan maju juga, ekonomi kerakyatannya juga sudah mulai ada kemajuan. Nah, kemudian 1 tahun kemudian dapat panen besar. Panen raya. Panen raya gitu ceritanya. Tetap sowan ke Pajang, membawa hasil bumi. Upeti. Nah, termasuk upeti namanya. Ya yang dibawa ya jenis panennya waktu itu ya jadi padi, jagung, palawija ya. Termasuk pisang itu juga dibawa. Buah-buahan pun semua dibawa. Akhirnya diterima di sana. Tetap persaudaraan antara Ki Gede Pemanahan dengan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo ini tetap saing, tetap bersambung lah gitu. Kemudian terus berlanjut, pemerintahan ini kan harus tetap berjalan gitu. Kemudian dibesarkanlah tempat di mana Ki Gede Pemanahan berada, yaitu di daerah Mentau tadi. Kemudian diberi nama padukuhan itu, kemudian diberi nama dan dapatlah nama, yaitu nama Mataram Kuno. Mataram Kuno waktu itu. Dan di situ tempatnya juga. Nah, tempatnya di situ juga. Diberi nama yaitu Mataram. Mataram. Dan tempatnya sekarang di Kota Gede. Kota Gede. Makanya ada jalan di Kota Gede itu jalan belok-belok ya. Belok-belok. Itu bukannya karena belok, karena dulu ada pohon besar. Ada pohon besar, akhirnya kan dibelokkan jalan itu. Kalau zaman dulu untuk menebang pohon itu alatnya kurang canggih kan. Alatnya nggak memadai. Akhirnya jalan dibelokkan. Kemudian lagi lurus lagi, ada pohon besar lagi, dibelokkan lagi. Memang pohonnya terlalu besar ya. Pohon terlalu besar karena peralatan waktu itu nggak memadai. Kalau cuma pedang, parang itu aja nggak ngatasi waktu itu. Karena kalau untuk pedang, parang itu hanya untuk pohon-pohon yang sebesar badan atau tubuh manusia saja. Nah, dan kemudian sampai ke rame-ramenya atau
majunya Mataram waktu itu. Berarti Mataram waktu itu belum jadi kesultanan, menjadi sultanan. masih kadipaten kan? Masih kadipaten. Dengan Ki Juru Mertani juga di situ ada juga kadang sowan juga ke situ kan ketemu kangen atau gimana ya, silaturahmi Ki Benjawi. Nah, Ki Benjawi walaupun beliau sudah menjadi pembesar atau menjadi bupati, tetap saya hubungannya tetap saya, karena dia kan orang tiga ini punya sumpah, mukti satu mukti semua, sakit satu sakit semua, kan gitu sumpahnya. Jadi sama-sama sejak bersama-sama dengan Joko Tingkir waktu mengembara, susah senang bersama. nah itu bahkan kan waktu zamannya Joko Tingkir ada sebuah gending itu, muncul gending waktu itu, tapi menggambarkan perjalanannya Joko Tingkir, yaitu yang namanya Sigro Milir. Nah, Sigro Milir, Getek, Sinonggo Bajul. Berapa jumlahnya? 40 atau sekawan doso. Ya, sekawan doso. Jadi 40 ekor Bajul itu ya di kiri kanan, belakang, depan mendampingi rakit nih. Getek atau perahu kecil gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana. Sorry. Mau lompat makan, ya. Ke belakang makan, mau kembali kitanya nggak bisa, nggak bisa. Nah kemudian pada masa ramainya Mataram, Ki Gede Pemanahan sakit. Nah Ki Gede Pemanahan sakit, kemudian wafat beliau. Boten perang memang. Boten perang. Karena sepuh. Karena bapaknya sakit. Nah, sakit karena sepuh. Kemudian digantikanlah kepala penduduk tadi atau kepala daerah tadi digantikan sama Danang Sutowijoyo. Nah, Sutowijoyo. Dan disitulah mungkin Mataram baru menjadi kesultanan. Nah, tapi kalau di sejarah Babat Tanah Jawi itu raja Mataram itu ada 6, termasuk Ki Gede Pemanahan. Itu udah masuk raja. Karena kalau dia sudah punya kekuasaan, modal. Yang pertama tadi bisa nggak ada daerah kekuasaan Kiambek, tidak punya daerah kekuasaan sendiri. Dan rakyatnya pun sudah mulai penduduk sudah mulai padat waktu itu. Dan akhirnya disinilah mulainya perjalanan Mataram yang sesungguhnya. Zaman baru Mataram. Zaman baru itu. Kemudian dijadikan kesultanan langsung mas. Jadi kesultanan. Udah mendirikan kesultanan. Tapi belum ada pemberontakan ke pajak waktu itu, karena rasanya tidak ada pemberontakan, cuma ada salah paham saja waktu itu. Nah, kemudian Sutowijoyo ini mengambil gelar, yaitu karena dia pernah jadi senopati di Pajang untuk melawan Jepang waktu itu. Jika beliau memakai nama Panembahan Senopati ing Alogo. Nah, Panembahan Senopati ing Alogo, Panetagama Khalifatullah Tanah Jawa. Tanah Jawa atau Tanah Jawi? Tanah Jawi. Oh, panjang. Dari panjang. Niku mboten editen Pajang kami. Yang diminta permintaan dari Sultan Hadiwijoyo itu sesungguhnya Sutowijoyo diharapkan untuk bisa memimpin Pajang, tapi karena belum mengikuti jejak orang tuanya, orang tuanya ke Mataram tadi, ya tetap ikut karena orang tuanya. Walaupun berat hati Sultan Hadiwijoyo dan Nyimas Dewi Cempoko waktu itu, ini ibu angkatnya, dia juga sangat sayang mas dengan Sutowijoyo ini, walaupun diberi anak angkat, karena
merawat Sutowijoyo punya anak 2, yaitu 1 perempuan, 1 laki-laki gitu dapat itu. Nggih, anak pancingannya lagi Danang Sutowijoyo nih. Dan Sutowijoyo ada anak pancingan itu. Akhirnya terus berkembang. Kerajaan Mataram ini yang dipimpin sama Panembahan Senopati. Dan waktu itu mungkin Sultan Hadiwijoyo ini juga kebetulan sakit-sakitan. Ya sakit-sakitan karena udah sepuh juga udah tua beliau ini. Kemudian mengirim utusan karena beberapa tahun Sutowijoyo, Danang Sutowijoyo ini enggak pernah sowan ke Pajang. Nah, terus dikirimlah si Pangeran Benowo dengan Adipati Tuban. Nah, dikirim ke Mataram untuk menyelidiki. Enten opo niki? Nah, menyelidiki. Tapi kalau untuk Pangeran Benowo kan hubungannya bagus Mas dengan kakaknya Mas. Nah, dengan Sutowijoyo ini Pangeran Benowo nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Jadi tetap baik. Walaupun ada pergerakan yang mencurigakan, jadi agak baik tetap. Saya mawon. Padahal beliau melihat kayak Pangeran Benowo itu melihat di Mataram sedang ada kegiatan latihan prajurit. Nah itu ada kegiatan latihan prajurit. Jadi Benowo juga maklumi karena ini pemerintahan yang baru jadi kan gitu. Nah, nggak curiga, tapi yang curiga justru Adipati dan Tuban yang mencurigai. Nah ini yang melaporkan ke Pajang. Nah, hingga si Sultan Hadiwijoyo ini mengirim pasukan dan membawa pasukan sendiri dan dipimpin sendiri pada posisi waktu itu sakit. Nah itu posisi sakit memimpin pasukan dengan mengendari gajah. Tapi ya untung tidak bisa diraih, nah, malah tidak bisa tolak waktu itu. Waktu mau menyeberang sungai, kan perangnya waktu itu rencana perangnya waktu itu di sebelah baratnya Candi Prambanan. Terus yang ngirim pasukan itu malah Pajang duluan. Dan Mataram juga sudah siap. Tapi dengan idenya Ki Juru Mertani kan ahli strategi Mas. Jangan sampai nyebrang sungai kalian. Semua prajurit diimbau jangan sampai menyeberang sungai. Kalau menyeberang sungai nanti kalah. Kan gitu. Biarkan orang-orang Pajang yang menyeberang. Kemudian prajurit semua menyeberang sungai. Dan Sultan Hadiwijoyo sendiri pas naasnya di situ waktu menyeberang sungai jatuh dari gajah. Jatuh dari tunggangannya, kan tunggangan gajah waktu itu. Kemudian beliau terpaksa mengundurkan pasukan, batal penyerangan. Penyerangan dibatalkan. Nggak jadi. Kemudian pulang. Beliau sakit keras, udah jatuh tadi, udah sakit dari istana pun udah sakit. Ditambah lagi jatuh dari atas gajah tadi. Kemudian beliau sakit beberapa hari, dirawat juga sampai meninggalnya pun Pangeran Sutowijoyo atau Panembahan Senopati ini tidak mau menghadap. Nah itu tidak mau menghadap Mas. Ya, itu. Kemudian Sultan Hadiwijoyo wafat. Dan pucuk pimpinan atau Sultan waktu itu dilanjutkan oleh menantunya. Buatan Pangeran Benowo ya? Enggak, bukan. Pangeran Benowo itu orangnya bijaksana. Pangeran Benowo itu orangnya pendiam, halus, lembut. Seperti wataknya, seperti hatinya aja seperti perempuan, halus itu. Justru yang meneruskan suami dari kakaknya, yaitu Arya Panggiri dari Demak. Arya Panggiri ini sebenarnya juga masih putra Sunan Prawoto. Sunan Prawoto. Dan jadi sultan di Demak, jadi sultan di Pajang,
dan Pangeran Benowo jadi adipati di Jipang. Nah itu. Tapi cara pemerintahannya Arya Panggir ini dilihat kurang adil. Karena semua laporan yang dari pajak melapor ke Jipang, melapor pada Pangeran Benowo, melaporkan bahwa pemimpinannya kurang adil, bijaksana, justru yang dimanjakan orang-orang Demak. Nah, kalau habis ada upeti yang datang, supaya dibawa ke Demak, kan sama aja ya rakyat Demak untuk rakyat Demak, bukan rakyat yang dipajang. Akhirnya melaporkan ke Jipang. Akhirnya Raden Benowo atau Pangeran Benowo tadi mengadu kepada kakaknya ke Panembahan Senopati atau Sutowijoyo. Batuk mas. Batuk. Musim batuk ya. Kemudian datang ke Mataram, diterima dengan baik dan disampaikan apa yang jadi unek-unek di hatinya, melaporkan apa yang terjadi di Pajang. Akhirnya Pajang digempur kali Senopati tadi bisa digempur oleh kerajaan Mataram, sehingga dapat dengan cepat juga Arya Panggir ditangkap. Nah, Arya Panggir ditangkap dan dipenjara juga. Kemudian Ibu Suri dikeluarkan dari penjara. Kan posisi waktu itu ibunya aja di penjara, mas. Kalau Pangeran Panggir ini? Nggih, mertuanya aja di penjara waktu itu. Nah, kemudian kepemerintahan atau kesultanan di Pajang ini mau diserahkan ke Pangeran Benowo. Sama Pangeran Benowo ditolak. Bukan boleh. Enggak mau. Pangeran Benowo menyerahkan kembali bahwa supaya Pajang yang memimpin Sultan Sutowijoyo. Bukan boleh ya. Enggak mau juga. Akhirnya tetap juga ada sementara pegang aja. Tapi tetap di bawah pengawasan Kakang Sutowijoyo, nah gitu, atau Kakang Senopati. Akhirnya begitu. Kalau ini tetap rukun mas, orang dua ini tetap rukun dan tetap hubungan tetap baik antara Pajang dan Mataram baik mas. Karena yang merusakkan yang tadi, yang merusak hubungan itu yang tadi, yang Arya Panggir tadi digempur sampai tuntas semua. Jadi pejabat-pejabat Pajang yang dulu dipecat kembali lagi. Jadi sementara hanya itu mas ya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan mungkin kepada pemirsa, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.